Dalam perjalanan kedua saya di Samosir, saya ingin mengajak pemirsa menjejaki tempat ini lebih dekat lagi. Apung! Bertemu dengan sanak saudara di Samosir, Wah, lihat pemirsa, ini banyak sekali alat tenunnya. melihat kebanggaan budaya lokal, Nah, jadi Sakamadiha itu adalah bahasa Batak kuno yang artinya adalah pohon kehidupan. serta menyaksikan geliat masyarakat untuk mendukung pariwisata bersih. Hai Kak Fanta. Halo Kak, aduh udah lama nunggu Kak. Udah. Udah lama. Nah ini nih pemirsa, salah satu tempat pengelolaan sampah di Haryara Pohan. Di sini sampah itu bisa diubah menjadi solar ya. Kira-kira seperti apa? Yuk kita cek ke dalam. Samosir, tanah yang dirindukan. Mari ikuti saya mengenal lebih dekat kekayaan budaya di Kabupaten Samosir. Nah, mumpung sedang di Samosir, saya ingin mengunjungi keluarga saya. Sosok yang selalu membuat saya rindu untuk kembali ke tanah Samosir. Tepatnya di Desa Lumban Siantar, Kecamatan Nenggolan, kampung kelahiran mama saya. Apung! Apung! Pemirsa, jika berkunjung di perjalanan kali ini ya, jika berkunjung ke Samosir, kita akan dengan mudah menemukan Jabu Bolon ya. Dan saat ini saya juga bertemu dengan opung saya ya. Ini di samping kita ada Jabu Bolon. Jadi kita juga masih mempertahankan Jabu Bolon atau rumah adat Batak Toba. Dan setelah ini kita akan lihat ke dalam bagaimana isi dari Jabu Bolon. Sana itu opung. Yuk. Meski usianya sudah menginjak usia 82 tahun, opung saya masih terlihat sehat kan pemirsa? Namun seiring bertambahnya usia, pendengaran opung mulai berkurang. Jadi saya harus berbicara dengan volume suara yang keras agar opung bisa mendengarnya. Nah pemirsa, ini bisa dilihat bagaimana kondisi rumah adat Batak ya gitu. Jadi memang rumah ini usianya mungkin sudah sekitar 200 tahun, mulai dari zaman kakek buyut saya. Nggak 300 tahun Jabu Onepung. Amat 150 tahun. Kata opung saya mungkin udah 150 tahun, dan ini konstruksinya masih alami ya. Dan coba nih kita lihat ke sini pemirsa. Nih pemirsa, kalau pernah lihat ini namanya apa? Ahagornang pung. Dari ijuk gitu. Jadi talinya tuh dari bahan ijuk. Kalau pemirsa kenal pohon enau, nah tali itu tuh didapat dari ijuk-ijuk dari si pohon enaunya gitu. Terus biasanya kalau rumah adat Batak itu minim menggunakan paku. Jadi kita menyambungkan satu tiang ke tiang yang lain itu menggunakan rotan. Nih saya coba kasih tunjuk. Ini dia. Jadi rumah di sini tuh masih pakai bahan rotan. Dan ini masih alami, ini ada ijuknya, ini ada rotannya. Gitu. Jadi masih sangat minim ya pemirsa untuk menggunakan paku kalau di rumah adat Batak. Dan memang kebetulan rumah ini sudah mulai jarang ya ditempati gitu, karena kita sudah bangun yang beton di belakang gitu. Jadi memang ya sedikit terlihat sedikit kurang terawat memang ya. Bagian dalam Jabu Bolon memang tidak seluas yang terlihat dari luar.
Nah ini pemirsa, kalau dulu nih ini tempat untuk menyimpan eme atau padi. Benar ya Opung? Tempat menyimpan eme Don? Iya, tempat padi waktu panen. Tempat padi waktu panen pemirsa. Jadi setelah panen biasanya disimpannya di atas sini seperti itu. Yang membuat saya kagum sampai sekarang, kayu yang digunakan untuk membangun Jabu Bolon begitu besar, tebal dan tampak padat. Kayu rengce namanya. Rengsi? Ya, kayu rengce. Rence? Rengce. Kayu Itu rence pemirsa. lantainya itu. Jadi dia tebal dan kuat ya. Nih kalau kita ketuk nih ke bawah. Ini masih kuat sekali. Padat, dia strukturnya padat, lebih padat gitu daripada kayu-kayu yang biasanya kita jumpai di zaman sekarang gitu. Dan ini masih kokoh sampai sekarang. Wow. Oke, kita keluar ya Pung. Keluar. Di luar. Keluar mana itu? Oke, kita coba keluar. Jadi salah satu kalau di rumah adat Batak ya, ini pintunya kecil. Jadi kalau kita masuk dan keluar itu menunduk. Jadi seolah kita permisi ke tuan rumahnya. Kalau dulu ya sebenarnya di Bara ini, di bawah rumah Bolon ini kan tempat untuk kerbau ya, kandangnya kerbau. Tapi kalau sekarang opung saya sudah mengalih fungsikannya untuk barang-barang yang mungkin kurang terpakai atau mungkin sekedar menyimpan tempat. Kalau di sini bilangnya soban Bara, kayu bakar. Situ ada banyak sih. Kalau masak ya biasanya orang Batak itu ada dapur terpisah, tapi ada juga yang memang sudah punya dapur ya seperti orang modern lainnya. Cuman kalau opung saya nih dapurnya terpisah di sini. Jadi masih pakai kayu. Sebenarnya kita ada yang pakai gas dan pakai kayu, cuman entah kenapa ya opung saya lebih suka masak pakai kayu biasanya. Katanya rasanya lebih enak. Jatuh. Sini. Ya, jadi kalau sore ditutup lagi pakai pintunya seperti itu. Oke. Nah ini dia. Opung lebih suka masaknya di sini. Katanya kalau pakai soban ya, ini di Batak katanya lebih enak rasanya kalau dipakai soban daripada pakai gas kayak gitu. Oke. Dan satu lagi ya, orang Batak pasti punya yang namanya batu napir. Tuh, batu napir atau kuburan yang terbuat dari bahan semen gitu. Coba kita lihat lebih dekat. Ini dia batu napir. Jadi dia memang bentuknya seperti rumah adat Batak juga ya. Kalau ini ada 3 lantai. Lantai yang paling atas itu kakek opung buyutnya mama saya gitu. Jadi opung buyutnya opung buyut saya. Udah jauh sekali ya. Kalau yang di tengah ini ada kakeknya mama saya, kemudian juga orang tuanya mama saya, kemudian juga ada beberapa saudara-saudara tertua dari mama saya. Dan biasanya kalau yang paling bawah dia nggak dikuburkan di tanah lagi, jadi langsung masuk ke dalamnya gitu. Ini salah satu tujuannya agar garis keturunannya itu tidak apa ya namanya, tidak tercerai-berai gitu. Jadi tetap bersatu, tetap satu seperti itu. Saat ini opung saya tinggal bersama adik saya. Kebetulan ia masih berada di sekolah saat ini. Opung saya sudah tua, jadi harus ada anak atau cucu yang menjaga di kampung. Sayang sekali saya hanya bisa singgah sebentar kali ini. Ada Pung?
Dari Kecamatan Nainggolan, kita menuju Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan. Di sini kita akan bertemu dengan salah seorang pegiat ulos, Stella Florencia Hutajulu. Oke, itu dia Kak Stellanya udah nunggu. Nah, pas sekali saat kami tiba, Kak Stellanya juga sudah menunggu kita di dalam. Nah pemirsa, ini nih Kak Stella yang tadi saya sempat ceritain di awal ya, kerap memberdayakan masyarakat di sini ya Kak, perempuan terkhususnya ya Kak ya. Khususnya perempuan. Jadi enaknya saya panggil apa nih? Pegiat ulos, pelestari. Mungkin bisa pemberdaya perempuan kali ya. Oke, Kak Stella ini kerap memberdayakan perempuan ya pemirsa, khususnya di desa ini ya Kak ya. Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan. Benar, dan juga mendirikan galeri ulos ya benar Kak. Ini dari tahun? Ini kalau galeri sendiri dari tahun 2016. 2016. Kita sambil lihat kali ya. Boleh, ceknya? boleh. Oke, yuk pemirsa. Saka Madeha nama galerinya pemirsa, Kira-kira kenapa yang artinya pohon kehidupan. Oke, baik. Nama ini dicetuskan oleh suami Kak Stella, yang juga merupakan kepala desa Lumban Suhi-Suhi Toruan. Bahkan sekarang sudah tidak banyak lagi orang yang menggunakan kata ini, Saka Madeha gitu. Nah, harapannya Pak Kades ini adalah usaha ini gitu ya, bukan hanya menguntungkan secara bisnis untuk kami dan keluarga kami, tapi juga untuk para karyawan, orang-orang di sekitar Saka Madeha seperti itu, dan terus berbuah gitu. Nggak hanya terus berkembang, berbuah dan membawa efek baik lah buat banyak orang. Galeri ini menyediakan berbagai jenis pakaian yang memadukan ulos Batak, Wiskaro, dan batik bercorak gorga. Ulos Batak didapat dari penenun di Samosir, sementara Wiskaro ditenun di belakang galeri ini. Ada 7, nah ini ada Toba, ada Karo, Simalungun. Nah, Yuk kita lihat ke dalam. di sini sentra kita, sentra tenun. sentra tenun? Iya, kita bisa lihat. Wah, ini biasanya kalau sedang penuh, ini rame nih hentakan-hentakan apa alatnya. Oh, sorry. Wah, lihat pemirsa, ini banyak sekali alat tenunnya. Kalau biasanya kan di Batak tuh bilangnya partonunan atau gedokan. Kalau di sini apa nih Kak? Ini namanya alat tenun bukan mesin. Alat tenun bukan mesin. Ada sekitar 60 pekerja yang berasal dari berbagai daerah, seperti Samosir, Nias, dan lainnya. Ini kan lebar seperti ini nih. Ada gulungan seperti ini di bawah. Oh iya, Ini yang mengerjakan satu orang. satu orang. Iya, namanya proses penghanian. Penghanian. Iya. Tahap pertama dimulai dari penghanian. Benang akan digulung ke sebuah gulungan besar sesuai kebutuhan warna lalu dimasukkan ke dalam ATBM. Selanjutnya, para penghani akan melakukan proses cucuk, yakni memasukkan benang satu persatu ke dalam gun dan sisir. Gun berfungsi mengatur benang sesuai desain yang diinginkan. Sedangkan sisir berfungsi mengatur kerapatan benang. Halo. Halo Kak. Iya, ganggu ya. Dengan Bang apa Bang? Sorry namanya. Turi. Oh, dengan Bang Turi. Pemirsa, kemarin kalau kita menemukan para penenun itu biasanya perempuan ya. Di sini penenunnya laki-laki, ada Bang Turi. Halo Bang Turi. Halo, saya dulu. Kalau tadi kita sudah melihat proses pencucukan, kali ini Kak Stella mengajak saya melihat proses pembuatan motif. Nah, motif memang harus dibuat secara manual seperti ini. Nah pemirsa, ini kalau misalnya lihat nih, ini adalah rumus ya untuk menenun ya Bang ya, untuk membuat motifnya. Jadi biasanya mereka melihat motif aslinya dulu, kemudian digambar nih seperti ini. Wah. Nah pemirsa, ini salah satu hasil tenunan ya. Kalau di Karo bilangnya uwis karo. Ini motif daun gundur ya, sama seperti yang kita lihat tadi ini. Biasanya satu selendang seperti ini dikerjakan selama 2-3 hari, tergantung lebar dan kerumitan motifnya. Ini daun gundurnya, ini bunganya. Iya. Bunga tabur. Kita sudah melihat proses menenun uwis karo.
Selanjutnya, kita akan melihat hasil turunannya di galeri kedua Kak Stella. Ada beragam produk turunan tenunan, seperti pakaian, sarung bantal, dan aksesoris. Cantik-cantik ya pemirsa. Jadi kalau nanti Ini misalkan asli, tenunan asli? iya tenun, ini tenun asli. Nih, tenun ATBR. Mahal dong ini. Ya lumayan. Ini juga merupakan produk kerjasama dengan Ciputra University. Oke. Jadi mereka bikin penelitian tentang bagaimana membuat ulos ini jadi souvenir gitu. Nah, betul mereka buatkan desainnya. Senang sekali bisa mengenal Kak Stella. Langkahnya menjadi inspirasi untuk terus mencintai dan mengembangkan kekayaan budaya. Petualangan kami di Samosir belum usai. Kali ini, Potret kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Wisata Hariara Pohan, Kecamatan Harian. Lokasinya dekat sekali dengan Bukit Holbung. Selain alamnya yang indah, ada satu hal unik di desa ini. Solar dari sampah plastik berhasil diproduksi di desa ini. Selama ekspor Hariara Pohan, saya akan ditemani oleh Kak Panta, penggerak Desa Wisata Hariara Pohan. Hai Kak Panta. Halo Kak, aduh udah lama nunggu Kak. Udah. Udah lama. Memang tiap hari ini buka kok. Nah ini nih pemirsa, salah satu tempat pengelolaan sampah di Hariara Pohan. Di sini sampah itu bisa diubah menjadi solar ya. Kira-kira seperti apa? Yuk kita cek ke dalam. Halo Tulang. Halo. Jenny Tulang dari Potret. Nah, selama di TPS 3R atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Kegiatan ini sudah ada sejak Agustus 2024. Pemirsa, ini sekarang saya juga sudah bersama dengan Bang Yusuf ya. Salah satu PIC di sini ya Bang ya. Bang, ini lagi proses memilah berarti? Iya, lagi memilah ini sampahnya. Sampah plastik ada pengklasifikasian nggak ini? Iya Kak, di sini kan memang kita fokus utamanya kan pengolahan plastik. Oke, plastiknya ya? Iya, tapi plastik juga kan ada macam-macamnya Kak. Karena kita akan masukkan ke dalam mesin pirolisis. Mesin? Pirolisis. Pirolisis? Iya. Mesin pirolisis? Jadi di mesin pirolisis ini kan dia harus dibedakan. Soalnya dari jenis plastik itu juga kan beda dia minyak yang dihasilkan. Oh oke. Makanya kita harus pisahkan. Ya, jadi yang kandungan solarnya banyak yang mana ini Pak? Nah, kandungan solar paling banyak tuh ini Kak, PP. Namanya? PP, plastik PP namanya. Plastik PP. Iya. Wah, ini yang kandungan solarnya paling banyak nih pemirsa kalau dibandingkan dengan kemasan botol mineral gitu ya. Plastik polipropilen atau PP merupakan plastik yang menghasilkan solar paling banyak. Setelah kita memilah, kita akan melakukan pencacahan di sini Kak. Oke, kita masuk ke proses pencacahan. Di sini. Di sini? Iya. Boleh. Kebetulan mesinnya lagi ini juga lagi perbaikan. Oke. Ah. Oh, dicacah hasilnya seperti ini ya Pak ya? Iya, hasilnya akan jadi seperti ini. Dia untuk mengurangi volume Kak. Oh ini setelah dicacah nih pemirsa, hasilnya seperti ini. Ini untuk mengurangi volume ya? Iya, volumenya. Untuk mengurangi volume dari sampahnya ya, sebelum nanti masuk ke proses selanjutnya. Oke, ini mesin pirolisis. Jadi di mesin pirolisis ini sendiri, ini ada namanya tabung reaktor. Ini tabung reaktor? Iya, tabung reaktor pertama. Pertama? Iya, jadi sampah plastik itu setelah dicacah, kita akan masukkan ke dalam. Sampah dipanaskan di tabung reaktor pertama mesin pirolisis. Setelah mencapai titik didih 200 derajat Celcius, sampah akan terkondensasi di tabung reaktor kedua.
Ketika titik didih mungkin masih di 160, Ini 160 ya? Iya, 160. Mungkin sudah menghasilkan minyak, tapi bukan solar ya. Karena solar 270 ke atas. 270 titik Iya. didih solar. Sementara ini masih 161. 61. Ini masih titik didihnya bensin. Oke. Jadi kemungkinan minyak yang keluar, seandainya ada minyak keluar, ini pastinya bensin. Nah, ini bensin. Walaupun mungkin warnanya tidak seperti bensin gitu kan. Jadi kalaupun boleh, ya silakan. Oh iya ya. Daripada penasaran, kita coba buktikan apakah bensin ini akan bereaksi terhadap api atau tidak. Oh. Wah. Terbukti pemirsa. Terbukti ya. Setelah melihat proses pengolahan sampah di TPS 3R, selanjutnya Kak Panta mengajak saya menuju Sopo Pangan untuk melihat proses pengolahan pangan berlebih di Hari Rapohan. Suasana desa yang damai begitu terasa di sepanjang jalan yang kami lalui. Halo Nanta. Jenny. Jenny Kak. Jenny. Di tempat inilah Kak Panta dan teman-teman dari Hari Rapohan membuat beragam jenis makanan dari panganan berlebih. Ubi, pisang singali-ngali dan labu tumbuh dengan mudah dan seringkali terbuang sia-sia di desa ini. Pemirsa, ini siapa sangka nih pisang singali-ngali. Pisang singali-ngali. Kalau di Hari Rapohan ya, ini gampang sekali tumbuhnya. Bahkan dulunya ini dibuang begitu saja ya nantulang sama masyarakat begitu. Dan setelah adanya Sopo Pangan, ini coba dinaikkan nilainya. Bisa jadi es krim nih seperti ini. Nih enak tadi ya saya coba juga. Kemudian bisa jadi keripik juga ini. Keripik coklat, ada beberapa varian lainnya juga, ada yang pedas, ada yang keju. Bahkan pisangnya juga coba dijadikan sebagai bolu ya nantulang tadi. Keren sekali pemirsa, dari yang awalnya terbuang begitu saja, ternyata bisa dimanfaatkan dan dikembangkan serta dinaikkan lagi ya nilai ekonomisnya. Keren. Yang paling luar, pisang coklat. Natonggi nama produknya. Dalam bahasa Batak, natonggi artinya enak atau manis. Siang-siang makan pisang coklat seperti ini enak sekali. Ada es kulkul dan keripik pisang, enak sekali. Perjalanan saya di Samosir sudah berakhir. Saya senang sekali. Selama berada di Samosir, saya mendapat sambutan hangat dari setiap orang yang saya jumpai. Sungguh sebuah perjalanan yang sangat berkesan. Terima kasih Samosir.